Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini bersama saya Randy Supriyadi, kita akan membahas mengenai peran penting dari perguruan tinggi di era abad ke-21 ini. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa di era abad ke-21 ini semuanya berkembang serba pesat, begitu juga dalam dunia pendidikan. Nah, bagaimana peran penting dari perguruan tinggi ini sih di era abad ke-21 ini? Nah, tentunya kita akan bahas selengkapnya bersama saya hari ini Randy Supriyadi. Seperti kita ketahui bersama bahwa teman-teman sekalian, saudari-saudari, perguruan tinggi bukan hanya tempat untuk mencetak sebuah gelar saja, tapi juga menjadi pemain kunci dalam mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan untuk masa depan kita. Perguruan tinggi ini memainkan peran penting akan menghasilkan individu yang terampil dan juga berpengetahuan luas. Mereka adalah tempat di mana ide-ide baru lahir, inovasi dipelajari, dan pengetahuan diperluas. Atau yang menjadi aspek yang sangat penting sekali untuk mendukung kemajuan dari negara kita, terutama di Indonesia untuk masa mendatang. Karena memang target Indonesia yaitu target dalam pemerintahan dan juga untuk negara kita ini di tahun 2045 nanti Indonesia emas. Nah, tentunya ini menjadi satu fondasi ketika generasi-generasi tercetak dengan pendidikan yang cukup, bahkan pendidikan yang tinggi, akan melahirkan sebuah negara yang lebih kokoh dan juga lebih kuat hingga tidak mudah dipengaruhi oleh bangsa asing, teman-teman sekalian. Selain itu juga, perguruan tinggi ini harus mempersiapkan mahasiswa-mahasiswanya untuk cepat beradaptasi, cepat dalam menghadapi dunia yang mungkin cepat sekali berubah. Mungkin hari ini kita melihat bagaimana suatu teknologi contohnya ya. Mungkin 10 tahun yang lalu kita tidak akan percaya bahwa kita akan bisa bertatap muka hanya dengan melalui smartphone saja. Tapi pada faktanya sekarang kita bisa nih. Kita bisa melalui seperti kita kenal dengan video call, kita juga bisa langsung berkomunikasi secara langsung. Mungkin 20-30 tahun yang lalu ini dianggap adalah satu hal yang mustahil. Ini merupakan contoh bagaimana perubahan dan perkembangan sangat pesat yang terjadi di seluruh dunia ya tentunya. Selain itu juga perguruan tinggi ini menjadi tempat pusatnya riset yang menggerakkan kemajuan dalam berbagai bidang. Bidang apa saja? Mulai dari ilmu pengetahuan, mulai dari teknologi, seni, pendidikan agama. Melalui penelitian ini dilakukan oleh para akademisi dan mahasiswa. Perguruan tinggi ini mendorong inovasi dan juga memecahkan masalah yang kompleks yang memiliki dampak positif bagi masyarakat secara luas. Tentunya semua penelitian-penelitian dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa di perguruan tinggi tersebut tidak hanya untuk mereka pribadi, tetapi juga untuk berdampak bagi masyarakat sekitar. Bagaimana penelitian mereka bisa membantu, mempermudah, atau bahkan memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kehidupan kita saat ini. Mungkin ada beberapa problem atau masalah yang sulit kita atasi, atau sulit kita ketahui ini sebenarnya masalahnya masalah apa sih. Tapi melalui perguruan tinggi ini akan akademisi berkolaborasi juga dengan mahasiswa membantu memecahkan masalah ini, membantu memberikan solusi. Maka dari itu ini merupakan peran penting dari perguruan tinggi tadi. Tidak hanya sekedar melahirkan saja, tapi bagaimana berdampak untuk masyarakat dan juga berdampak untuk lingkungan sekitar kita. Di era digital seperti ini, perguruan tinggi juga memiliki peran dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang. Seperti kita sampaikan di awal tadi, mungkin 20 tahun yang lalu kita tidak akan pernah menduga bahwa kita bisa bertatap muka secara langsung. Mungkin jarak jauh maksud saya, kita mungkin tidak akan menduga hal tersebut. Tapi ternyata itu bisa loh teman-teman sekalian. Itu adalah bukti bagaimana perkembangan teknologi yang terjadi secara pesat dan juga sangat luar biasa. Mungkin hari ini kita berpikir, apakah mungkin nanti akan ada kendaraan yang mungkin tidak lagi berlalu lalang di daratan saja, tapi juga berlalu lalang di udara, seperti bisa digunakan secara pribadi, tidak harus kita menggunakan pesawat ya, tidak harus kita menggunakan helikopter, tapi bagaimana nanti mungkin ada, saat ini mungkin sudah banyak ya drone yang bisa kita kendarai, tapi nanti akan berkembang secara lebih pesat lagi teman-teman sekalian. Karena apa? Ini menjadi salah satu bukti bahwa teknologi setiap harinya itu berkembang jauh lebih pesat sekali. Lalu jika tidak diiringi dengan pendidikan yang tinggi, dari mana kita tahu bagaimana cara menemukan alat tersebut? Namun peran perguruan tinggi ini tidak hanya terbatas pada penelitian dan riset saja. Mereka juga memiliki tanggung jawab moral untuk membentuk karakter dan nilai-nilai positif pada mahasiswanya.
Perguruan tinggi ini harus menjadi tempat di mana toleransi, kerjasama, dan pemahaman lintas budaya ini promosikan. Karena apa? Biasanya perguruan tinggi itu sangat rentan sekali akan adanya percampuran budaya. Karena apa? Perguruan tinggi di Indonesia mungkin tidak bisa menjangkau setiap kota-kotanya, tapi mungkin hanya menjangkau dalam satu provinsi, ada yang mungkin hanya satu saja perguruan tingginya. Maka dari itu ada banyak sekali teman-teman yang dari jauh dari daerahnya untuk menambah ilmu, ya, untuk menimba ilmu di daerah yang jauh. Ini merupakan salah satu pertukaran budaya, mungkin secara tidak sadar kita merasakannya ya. Oleh karena itu, kita semua harus berkomitmen untuk mendukung peran penting dari perguruan tinggi ini di era abad ke-21. Nah, teman-teman sekalian, kita mungkin sudah tidak asing lagi ya melihat bagaimana rata-rata sekarang untuk melamar kerja itu syaratnya adalah S1. Karena apa? Perguruan tinggi dengan SD, SMP, SMA itu cara belajar yang berbeda. Kita dibentuk untuk berpikir kritis. Memang 12 tahun sekolah wajib merupakan hal yang sudah luar biasa. Tapi tidak ada salahnya ketika kita harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Karena teman-teman kita perlu ketahui bersama bahwa untuk mempelajari hal-hal contohnya seperti kedokteran, mengenai kesehatan, mengenai cara mengajar, itu tidak bisa kita dapatkan secara cuma-cuma saja, dalam artian dalam waktu yang singkat saja, tidak bisa teman-teman sekalian. Memang saat ini kita bisa mengakses semua pelajaran, bisa melalui e-book, bisa juga melalui YouTube, sosial media, dan sebagainya. Tapi apakah ini sudah cukup? Tapi pada faktanya ini belum cukup teman-teman sekalian. Ada banyak sekali aspek-aspek atau faktor-faktor tentunya menjadi pemenuh dari untuk kita memecahkan masalah ini. Teman-teman sekalian mungkin yang masih bingung nih, apakah aku nanti tamat SMA harus lanjut kuliah? Sebenarnya ini menjadi hal yang banyak sekali menjadi dilema ya, terutama di kalangan muda di Indonesia. Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa perguruan tinggi tidak penting. Padahal di era abad ke-21 ini perguruan tinggi sangat penting, sangat berperan penting dalam dunia dalam mencetak generasi yang lebih maju lagi. Karena apa? Ilmu ini merupakan investasi jangka panjang, teman-teman sekalian. Ilmu tersebut, uang mungkin hari ini bisa habis dalam sekejap, tetapi ilmu yang kita dapatkan hari ini itu bisa terus berkembang, bisa terus bertambah ketika kita akan mempelajari jauh lebih luas lagi. Kita harus berpikir positif teman-teman sekalian. Kita tidak boleh hanya berpatok, duh cukup tamat SMA aja nih, aku udah cukup nih, aku udah bisa kerja. Padahal untuk meraih sebuah ilmu itu tidak cukup jika kita hanya berdiam diri saja. Jadi mari kita bangun lingkungan belajar yang inklusif, inspiratif, dan juga kita dapat menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri dan juga keterampilan yang dibutuhkan. Karena apa teman-teman sekalian, ketika pendidikan kita masih tergolong lemah, bahkan literasi kita juga masih tergolong lemah di seluruh dunia, terutama untuk negara Indonesia, ini menjadi PR bagi kita bersama, menjadi PR juga bagi generasi muda, terutama bagi saya sendiri generasi Gen Z ya. Bagaimana peran penting perguruan tinggi di era abad 21 ini sangat-sangat penting sekali. Jangan pernah kita menyepelekan sebuah ilmu, sebuah pendidikan. Ketika kita nanti mempelajari hal-hal yang mungkin tidak akan kita terima teman-teman di lingkungan sekitar kita, tidak kita terima di SD, SMP, SMA, tapi kita dapat meraihnya di perguruan tinggi. Jadi kita harus berpikir positif dan juga kita harus yakin bahwa perguruan tinggi tidak menjamin kita sukses teman-teman sekalian, tapi dengan kita kuliah itu menjamin kita untuk menambah ilmu, menambah wawasan, menambah relasi. Ada banyak sekali dampak-dampak positifnya. Jadi memang harus pikirkan kembali. Dan juga pesan saya teman-teman sekalian, dalam ketika kita mau masuk perguruan tinggi harus ingat apa tujuan kita, jurusan apa yang harus kita miliki, apakah ini sesuai dengan kita, bagaimana prospek ke depannya, itu tentunya menjadi PR bagi kita semua. Jadi teman-teman sekalian, seperti kata pepatah, timbalah ilmu hingga negeri Cina. Maksudnya apa? Sejauh mungkin kita mencari ilmu, sebanyak mungkin kita mencari ilmu. Dunia itu luas, dunia tidak sempit, ada banyak hal yang harus kita pelajari lagi. Akhirnya saya Rindy Supriyadi ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.